101.1 FM Radio Suara Menara Kasih yang dipancar luaskan dari Jalan Manado, Nabire, Papua. Ya, tanah yang indah. Sobat Suamika yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sangat bersyukur kalau malam hari ini kita bersama-sama masuk ke dalam satu acara yang spesial, yaitu dengan tema Maukah Engkau Sembuh? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang umum karena setiap orang yang pernah sakit. Benar nggak? Kalau setiap orang pernah sakit, pasti ada satu pengharapan, kesembuhan, ya kan? Dan malam hari ini juga Sobat Suamika, melalui tema Maukah Engkau Sembuh, kita itu akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Alexander dengan mengupas mengapa engkau sembuh. Dan tentunya kesembuhan itu mutlak dibutuhkan, diharapkan oleh orang yang sakit. Namun pertanyaan ini pun sebenarnya dapat ditujukan kepada setiap kita yang merasa dirinya sehat. Kalau suatu hari sakit, mau nggak kita sembuh? Dan puji Tuhan, di tengah-tengah kita juga nanti akan hadir. Yang pertama, kesaksian dari Bapak Budiono dari Kelapa Gading di Jakarta akan menceritakan bagaimana dia sebagai seorang suami memperhatikan istrinya Ambarwati yang sakit dan bagaimana sikap seorang suami menghadapi masa-masa yang sangat tegang, menegangkan sekali. Bahkan bukan hanya itu, dokter pun sudah ngomong, Pak, siap-siap peti mati ya. Sobat Suamika, kalau kita punya sanak keluarga, kenalan menghadapi situasi seperti itu, tentu cukup mengerikan dan menegangkan. Selain Bapak Budiono yang akan menyaksikan tentang bagaimana Tuhan menjamah istrinya Ambarwati, kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Jamanarik Nainggolan dari Bandung. Beliau sendiri yang sakit. Bagaimana beliau berjuang secara pribadi melawan COVID ini. Dan dia punya semangat karena juga ditopang oleh istri dan anaknya untuk memberikan semangat untuk hidup. Nah, Sobat Suamika, puji Tuhan, seorang dokter di Nabire juga akan ambil bagian memberikan tips untuk kita menjaga kesehatan, sekaligus juga bagaimana kita mengenali gejala-gejalanya, yaitu Dokter Sayori. Malam hari ini adalah malam sangat spesial. Kita akan mendengarkan langsung dari pemaparan hambanya Bapak Daniel Alexander, dan Tuhan memberkati. Ya, Papi, silakan masuk. Ya, shalom, selamat malam. Sobat Suamika yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, selamat malam. Khususnya warga Nabire, termasuk Opa Agus. Baik. Ya. Kalau kita lihat firman Tuhan, sejak awal Bapa di surga itu ingin kita ini sehat. Amin. Apa buktinya? Kalau Tuhan itu sejak awal ingin kita sehat, buktinya ialah kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, itu banyak sekali bicara tentang pola hidup sehat. Musa adalah manusia pertama di dunia
Saya katakan, Musa adalah orang pertama di dunia yang menulis tentang hidup sehat. Gitu. Nah, jadi jelas sekali Bapa di surga ingin kita sehat. Nah, uniknya apa yang ditulis oleh Musa itu dimulai dengan makanan. Nah, sampai hari ini dunia kedokteran menggunakan metode ini. Ya. Dunia kedokteran ada kalimat begini. Anda adalah apa yang Anda makan. Iya. Ya, itu istilah dunia kedokteran. Dan itu mengambil dari tulisan Musa. Karena untuk hidup sehat itu ternyata dimulai dengan pola makan. Iya. Ya toh? Nah, maka itu kalau kita ke dokter, pertanyaan pertama dari dokter, nggak mungkin Anda bawa duit berapa. Enggak lah. Yang dokter tanya, apa makanan Anda akhir-akhir ini? Iya. Nah, jadi Musa itu orang pertama yang menulis di dunia ini hitam atas putih loh. Baru setelah Musa orang mulai mengikuti metode itu. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa, sobat suamikan dikasih Tuhan. Maka kalau kita ingin hidup sehat, mulai dengan makan. Ya, pagi-pagi bangun. Jangan cari kopi dulu. Jangan cari teh dulu. Jangan cari rokok dulu. Aduh. Tapi begitu bangun pagi, cari makan buah. Kalau mau makan ya, minum air harus buah. Ya, waktu saya pertama belajar pola hidup, pola sehat hidup, pola Musa untuk hidup sehat, saya mengambil kesimpulan begini. Pagi-pagi sebelum perut kita diisi oleh buatan orang, masakan buatan orang, lebih baik pagi-pagi kita isi perut kita dengan yang buatan Tuhan. Nah, buatan Tuhan itu adalah buah-buahan itu. Nah, saya sudah jauh sebelum menikah, saya sudah punya kebiasaan. Pagi bangun harus buah. Bersyukur punya istri yang luar biasa. Siapkan buah. Nah, saya tambahkan juga minum air, jeruk nipis. Itu sehatnya luar biasa. Nah, tolong Opa Agus bacakan Kejadian 1. Ya, ayat. Ini konsep hidup sehat yang luar biasa. Ya. Ayat yang ke-11. Kejadian 1 ayat yang ke-11 bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Apa yang baik, Sobat Suameka? Nah, kita tahu nggak bahwa usus kita itu seperti, maaf ya, selokan, saluran pembuangan. Dan kalau nggak dibersihkan, dinding-dinding usus itu akan nempel kerak kotoran-kotoran itu. Maka dalam dunia kedokteran diperlukan serat atau fiber. Pada tahu ya? Yeah. Nah, makanan yang berserat itu sumber asalnya dari biji-bijian. Iya. Maka itu kalau kita makan daging terus tanpa sayur, tanpa biji-bijian, maka kita bisa kena kanker usus. Tapi dengan adanya biji-bijian, maka istilahnya yang kotor-kotor nempel di dinding usus itu digelontor. Maka itu jadi sehat. Iya. Jadi
90 sekian persen orang yang kena kanker usus, orang itu pasti pemakan daging. Yang kedua, lemak. Kitab Musa menulis lemak itu milik Tuhan, harus dibakar. Maka itu tubuh kita itu nggak bisa memecah lemak, nggak bisa. Maka itu maaf, yang suka makan gorengan pagi-pagi bangun sarapannya sudah gorengan ini, gorengan itu. Siang gorengan ini, gorengan itu. Malam gorengan ini, gorengan itu. Wah, itu semuanya numpuk. Lever kita jadi berminyak. Maka itu ada istilah fatty liver. Berarti liver orang itu lemaknya luar biasa. Bukan gemuk loh, beda lagi. Jadi dari kejadian 1, Papa sudah berbicara tentang grain, biji-bijian, ini fiber, ini serat. Bumi menumbuhkan semua yang kacang-kacangan, biji-bijian, itu sehat. Saudara, orang berkata makan kacang asam urat. Tidak, itu kebalik. Oke, sekarang Pak masih pasal 1, ayat 29-30. Ayat 29-30, begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, saudara lihat, apa itu memberikan perintah? Manusia makanannya yang berbiji, biji-bijian. Tapi untuk binatang ayat 30-nya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Wah, ini luar biasa. Kenapa kepada manusia diberi biji-bijian? Karena itu makanannya. Itu membuat usus kita jadi bersih. Terus ya, sayang waktunya ya. Yeah. Kenapa kita nggak boleh makan yang kerang, kepiting, udang, cumi? Sebab mereka itu diciptakan Tuhan sebagai pembersih dasar laut. Jadi mereka itu, ya kalau kita pernah ingat istilah ikan sapu-sapu. Yeah. Jadi kerang-kerangan, kepiting, udang, cumi itu vacuum cleanernya laut. Nah, cuma gini loh Sobat Omega. Kenapa semua yang dilarang Papa kita untuk makan itu kok enak semua? Kepiting. Betul tidak? Nah, itu dia enak semua. Tapi itu kotor. Binatang berkuku belah. Ya, itu pemakan sampah. Yeah. Jadi Pak, dengan firman itu kita melihat bahwa dari zaman dulu Tuhan sudah ingin kita hidup sehat. Nah, cuma kitanya, maaf saya pakai istilah Jawa bagus. Pokoknya orang yang rajin sakit dan sering sakit, itu pasti cangkeming geragas. Maaf. Mulutnya rakus. Orang Manado bilang gelojo. Oke ya, jadi pola hidup sehat yang pertama adalah makanan. Ya. Kurangi sebanyak-banyaknya gorengan, minyak-minyak, kurangi sebanyak mungkin. Oke? Ya. Terus dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya cuma ngomong 3 hal aja ya, supaya yang lain dapat bagian. Ini hal yang kedua sekarang. Hati yang gembira, Amsal 17 ayat 22. Pak boleh bacakan. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa orang gila sehat terus, jarang sakit? Karena hatinya gembira. Nah, hati yang gembira itu membuat metabolisme tubuh kita itu lancar.
Iya. Tapi orang stres itu merusak hemoglobin, merusak warna merahnya darah itu. Itu stres. Apa yang kering dari tulang itu sumsum. Jadi orang yang stres, sakit hati, kecewa, dendam, putus asa, khawatir, takut, itu sumbernya penyakit, saudara. Karena sumsumnya kering. Nah, sumsum itu diciptakan Tuhan sebagai pabrik darah. Darah itu untuk kehidupan kita. Maka itu kalau darah kita rusak, hidup ini nggak sehat. Apalagi sampai ke tulang, sumsumnya kering. Berarti pabrik darahnya tutup. Maaf ya, supaya jangan ada yang marah. Menurut saudara, pria atau wanita yang lebih banyak kena kanker? Perempuan. Nah, kenapa perempuan lebih banyak kena kanker daripada pria? Karena di dalam medis sudah dibuktikan, kanker itu bukan virus seperti COVID-19. Kanker itu bukan bakteri. Tapi kanker itu karena darahnya rusak. Nah, darah itu rusak karena emosi, perasaannya tertekan. Nah, kenapa lebih banyak perempuan kena kanker daripada laki-laki? Karena perempuan itu makhluk halus, perasa sekali. Apa-apa disimpan. Nah, itu sumbernya kanker. Maka itu Sobat Suameka, Papa di surga itu rindu kita sehat. Gembira ya, sukacita. Amin. Nah, apalagi di dalam masa COVID ini, semua petugas medis yang menjaga, yang menangani pasien COVID tidak boleh stres. Walaupun takut, ayo nggak boleh takut. Bangkitkan semangat. Aduh, saudara, hari-hari ini selama COVID ini saya banyak menelpon, menolong, WA, semangat, sukacita. Saya kirim video-video lucu supaya tertawa. Karena itu membuat imun kita jadi kuat, hati yang gembira. Jadi obatnya bukan ini itu, enggak ada. Hati yang gembira dari dalam kita sendiri. Maka itu dalam dunia medis ada kata self-healing. Jadi sejak kita dalam kandungan, Papa di surga sudah menciptakan endorfin. Endorfin itu kekuatannya ratusan kali daripada morfin. Endorfin itu karena pikiran kita nggak stres. Itu membuat imun kita, kekuatan imun kita itu bisa kuatnya luar biasa. Hati yang gembira. Ya. Yeah. Yang ketiga sekarang, Yohanes 7 ayat 23. Yohanes 7 ayat 23. Bunyi firman Tuhan, jikalau seorang menerima sunat, itu Pi? Ya, betul. Pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Wow, luar biasa. Saudara garis bawahi, keluarkan kalimat. Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia itu pada hari Sabat. Wih, ini keren. Saudara perhatikan, seluruh tubuh manusia. Tuhan Yesus tidak hanya berkata, aku menyembuhkan manusia. Seluruh tubuh manusia. Amin. Kenapa kata seluruh? Supaya sembuh dari atas kepala sampai ke telapak kaki. Hebat nggak Tuhan kita? Jadi inilah bukti bahwa di dalam Alkitab, firman Tuhan, apa kita ingin kita ini sehat. Nah, saya uraikan dikit ya. Sabat, artinya istirahat. Ternyata dalam dunia medis, orang yang kurang istirahat, maka pemulihan sel-sel yang mati yang dipakai untuk sehari hidup, itu lambat. Nah, kalau pemulihan sel-selnya lambat, nggak ada regenerasi sel, karena nggak istirahat, kurang istirahat, maka orang itu pasti sakit. Nah, maka itu kalau kita kunjung ke orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kalimat yang selalu keluar dari mulut kita waktu kita mau pamit,
banyak istirahatnya. Betul nggak, Opa Agus? Iya. Ternyata itu memulihkan tubuh. Nah, tapi istirahat itu bukan tidur sekian jam. Tidak. Tapi kualitas tidur. Istirahat di Yohanes 7:23 itu pikiran, saudara. Percuma kita punya waktu 10 jam untuk tidur, tapi nggak les gitu loh. Nggak deep sleep, nggak nyenyak. Maka 10 jam itu nggak ada gunanya. Tapi kalau kita punya waktu 4 jam tidur, tapi kualitasnya penuh, pikiran kita tidur nyenyak betul-betul, bangun itu segarnya luar biasa. Pasti pernah ngalami, bukan? Iya. Nah itu yang Tuhan maksud itu, aku menyembuhkan seluruh tubuh manusia itu pada hari Sabat. Maaf ya, saya nggak mau berdebat tentang hari Sabtu. Salah. Sabat itu bukan hanya hari Sabtu, saudara. Nah saya mau maaf ya, lagi sekali jangan berdebat, maaf. Saya cuma sampaikan. Kalau Tuhan Yesus itu hanya menyembuhkan seluruh tubuh manusia pada hari Sabtu, karena itu, maaf, Sabat menurut aliran tertentu. Nah, tapi kalau orang itu sakitnya Minggu, menunggu Sabtu kan kelamaan. Maka itu Yesus berkata, aku ini Tuhan atas hari Sabat. Ya sudah. Jadi Opa Agus, inilah bukti Alkitab. Tuhan ingin kita hidup sehat. 1, pola makan yang betul. Iya. 2, bergembira supaya endorfin kita keluarnya sempurna. 3, istirahat, tidur nyenyak, pikirannya itu. Maka itu kalau orang nggak bisa tidur, dikasih obat penenang oleh dokter supaya pikirannya diam. Tapi reaksi obatnya hilang, orangnya bangun lagi, nggak ada gunanya. Nah, untuk bisa istirahat, rileks, percaya Papa di surga sayang kita. Ya udah tidur aja. Iya. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan, Sobat Swameka yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan Opa Agus dalam Coupling Obrolan Malam. Karena obrolan, jadi saya nanti ngobrol-ngobrol dengan 3 pribadi yang luar biasa. Kita akan mendengarkan obrolan bersama Pak Budiono dari Kelapa Gading, Jakarta. Mujizat itu nyata, Sobat Swameka yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak menyebut satu persatu, tetapi saya menyebut kotanya saja. Sobat-sobat yang setia dari Malang, dari Bali, demikian juga Semarang, Mojokerto, Kediri, Surabaya, Balikukun, Ngawi, demikian juga Semarang, Demak, Salatiga, demikian juga Sobat Swameka yang ada di Bandung, yang ada di Tangerang, Pak Sendri, demikian juga yang ada di Pati, ya, kemudian juga Sapa yang ada di Nabire tentunya, di Kalibubu, di Mumiwaren dan juga di Kanaan, dan juga di SP di Depok, demikian juga yang ada di Bogor, yang ada di Jakarta tentunya, demikian juga yang ada di Batam, yang ada di Kalimantan, demikian juga di Parepare, dan Ibu Agatha yang di Belanda. Demikian juga Ibu Rita yang di Melbourne. Dan minta maaf tidak saya sebut satu persatu karena memang waktunya sangat terbatas, dan kami semua cinta para pendengar Sobat Swameka, khususnya di Coupling Obrolan Malam Oma, bersama dengan Opa Daniel dan Opa Agus. Nah, yang sudah kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan kesaksian Pak Budiono dari Pati, ya. Bagaimana beliau sendiri hidup dalam pergumulan yang luar biasa ketika dia menganggap remeh, saya ulangi lagi,
menganggap remeh tentang COVID-19 ini. Beliau sudah dengar tentang wah hebohnya COVID bla 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 gitu. Bahkan dia juga menceritakan teman-temannya tuh satu persatu itu sudah dipanggil Tuhan karena COVID-19. Dan ketika dia melihat bahwa ketika istrinya Ibu Ambarwati sakit, itu orang lain, istri saya sih enggak. Nah, bagaimana ceritanya? Saya akan hadirkan Pak Budiono sekarang di hadapan Ibu Bapak semuanya, Sobat Swamika, dan saya mohon kiranya bisa juga kalau ada yang interaksi bertanya, kita membahasnya. Halo Pak Budi, apa kabar? Halo Pak Agus. Yes. Shalom. Shalom. Sehat-sehat Pak Budiono? Ya, puji Tuhan, saya sehat. Ya, di Kelapa Gading ya Pak ya, Jakarta Pak ya? Iya. Iya. Iya benar Pak. Pak Agus. Iya. Dan tadi sebelum siaran kita sudah ngobrol-ngobrol nih, dan saya sudah dengar ceritanya bagaimana dokter sendiri sudah memberitahu kepada Bapak untuk membeli peti mati gitu. Dan ya, kiranya malam hari ini Pak Budiono dapat menceritakan tentang pengalaman seorang suami memperhatikan istri yang sakit, dan iman seorang suami inilah yang juga menjadi perenungan kepada para suami-suami yang lain. Ya, Ibu Ambarwati ya Pak ya. Iya, istri saya itu. Iya Pak. Ya percaya deh. Tanggal 22 Maret Pak, gimana? Istri mulai batuk-batuk, silakan Bapak cerita sedikit di awalnya. Iya, terima kasih Pak Agus untuk kesempatan saya bersaksi. Ya. Jadi mulanya itu di tanggal 22 Maret pagi. Istri saya bangun tuh batuk-batuk gitu. Nah, tapi saya pikir kan, kita pikir, ini biasalah batuk gitu. Walaupun itu sudah mulai situasi COVID kan udah heboh gitu. Tapi saya pikir, istri saya pikir ini cuma batuk biasa. Nah, terus cuman demam-demam gitu. Akhirnya cuma minum obat batuk, terus minum obat flu biasa gitu. Sampai kira-kira 3 hari itu makin panas gitu tubuhnya. Tapi kalau pagi adem lagi, malamnya panas lagi. Tapi kita mikir ya paling flu biasa gitu. Tapi karena 3 hari udah minum obat sendiri nggak sembuh, istri saya bilang ini mungkin DB atau tipes. Saya bilang, oh iya kita cek aja DB dan tipes. Akhirnya setelah dicek, hasilnya ternyata negatif gitu. Itu hari keempat. Nah kalau mulai setelah mendengar negatif itu hatinya gimana Pak? Kenapa? Hatinya gimana? Takut atau bagaimana? Ternyata kok tes ini negatif, tes DB negatif. Nggak ada DB, nggak ada tipes gitu. Jadi kita bingung, kalau nggak ada DB, nggak ada tipes, jangan-jangan ini COVID gitu. Padahal teman-temannya Bapak sudah mendahului ya Pak ya? Ya nggak ada, misalnya waktu itu kan ada teman itu, sahabat Swamika juga nih, teman kuliah saya Pak Daniel Setiawan. Dia kan nelpon juga ke saya, ada teman kuliah kita, namanya siapa itu, panggilannya Pak Momon gitu, kena COVID gitu. Terus kita doakan, 1 jam lagi diomongin udah nggak ada. Itu terus juga ada teman dari Semarang, pendeta GKPB itu cerita, itu
hamba Tuhan GKPB yang di Bogor, ya meninggal gitu. Dia tahu saya kenal, jadi waduh kaget juga ya. Ya itu, terus ternyata setelah bukan DB, bukan tipes, kita mulai mikir jangan-jangan virus COVID gitu. Nah kita mulai cari rumah sakit. Itu kan masih awal-awal kayaknya ya. Jadi kalau yang COVID itu sama pemerintah disuruh ke rumah sakit. Kalau udah positif ke rumah sakit rujukan milik pemerintah. Jadi kita ini nggak tahu, ke rumah sakit swasta aja, maka itu giliran tahu istri saya panasnya tinggi banget, langsung disuruh ke rumah sakit rujukan. Kita masih, masa sih rumah sakit lain nggak ada? Ya selama 3 hari itu muter-muter rumah sakit. Waduh. Ternyata memang harus rumah sakit. Kalau COVID itu harus rumah sakit waktu itu ya. Harus rumah sakit rujukan pemerintah. Tapi karena bantuan teman, akhirnya masuk di rumah sakit swasta di Jakarta Utara. Iya. Nah itu setelah dicek itu kira-kira tanggal 29, jadi kira-kira udah 7-8 hari istri saya sakit, baru dites, tes swab, CT scan, lab darah, baru ini ketahuan kalau COVID, terus langsung disuruh rawat inap itu di rumah sakit itu. Iya. Nah itu gitu ceritanya. Iya. Padahal selama istri saya sakit di rumah itu kita kan nggak nyangka kalau COVID. Iya. Ya masih istilahnya satu kamar dengan saya tanpa masker apa-apa. Iya. Itu. Iya. Lalu bagaimana ketika di rumah sakit, Pak? Apa yang terjadi terhadap Ibu Ambarwati? Ya, istri saya itu masuk rumah sakit kok makin ini apa? Yang gejala yang saya tahu tuh sesak nafas itu. Nafasnya itu sesak sekali. Iya. Terus demamnya tinggi, panasnya tinggi, terus pusing dan mual. Iya. Itu. Jadi dia itu nggak bisa turun dari tempat tidur karena giliran itu sesak gitu. Jadi dikasih oksigen gitu. Iya. Terus dikasih obat tuh kira-kira ya nggak tahu, mungkin ada kalau 10 biji kali per kali minum. Banyak banget. Iya, iya. Nah, terutama sesak nafas, panas tinggi. Panas tinggi gitu Pak ya. Nah, puncaknya tanggal 6 April itu bagaimana Pak Budiono? Jadi itu kan ya saya dengar-dengar dari berita, dari teman kan, katanya virus itu kalau 14 hari udah lewat berarti istilahnya orang itu akan sembuh gitu. Yeah. Maksudnya virusnya melemah apa mati sendiri. Lah saya hitung terus dari tanggal 22 giliran udah ngelewatin 12 hari, 14 hari saya pikir bakalan sembuh gitu. Walaupun itu kondisinya masih nggak enak gitu ya, maksudnya saya udah berpikiran buruk aja, satu saat bisa ya mungkin kejadian apa, nggak tahu. Iya, apa dipanggil Tuhan apa gimana, saya pikir gitu. Iya. Karena kan sesak nafas terus, tapi udah hari ke-14 saya pikir wah ini bakalan sembuh. Tapi nggak taunya waktu tanggal 6 April tahu itu kan hampir tiap hari itu dicek lab, pokoknya dicek lab terus setiap hari. Itu tanggal 6 April kondisi istri saya itu paling gawat gitu, dalam arti hasil labnya itu semua buruk, mulai dari darahnya ada yang disebut CRP itu apa ya, kayaknya nanti dokter akan saya lupa. Memberitahu ke dokter Sayuri. 10 apa berapa ini udah sampai 170. Terus
CT scan-nya juga virus COVID-nya itu udah memenuhi paru-parunya gitu. Udah hampir ketutup semua, sehingga dia itu sesak. Diperkirakan ini adalah awal dari dia itu gagal nafas gitu. Iya. Nah, saya dikasih tahu rumah sakit ya saya bingung gitu. Kok bisa begini? Nah, terus istri saya juga udah sesak gitu. Akhirnya kita mesti siap-siap nyari rumah sakit rujukan yang ada ventilatornya. Karena ini kan bisa kejadian tiba-tiba, tiba-tiba sesak, gagal nafas kan harus perlu ventilator gitu. Ini tanggal 7 April Pak ya? Nah, akhirnya tanggal 7-nya besok paginya saya cari rumah sakit. Tapi yang ada ventilatornya itu, ya istilahnya ada kamarnya tapi nggak bisa dapat ventilatornya. Itu karena udah penuh semua gitu. Akhirnya ya saya pasrah aja. Iya. Maksudnya pasrah gimana Pak? Kenapa Pak? Maksudnya kenapa, pasrah Pak? Bagaimana nih? Maksudnya Gimana? pasrah? Maksudnya Ya, pasrah gimana? Gimana saya udah usaha nyari, mohon-mohon, juga minta bantuan teman-teman yang kebetulan dokter. Ya udah usaha juga tapi nggak bisa dapatkan waktu itu. Iya. Ya akhirnya saya ya pikir ya udah pasrah. Ya hanya mengandalkan Tuhan dan berdoa saja. Amin. Ya. Itu. Ya, puji Tuhan Pak. Ketika Bapak pasrah dan mengandalkan Tuhan, nah bagaimana caranya Bapak itu mengandalkan Tuhan gitu? Apa yang Bapak lakukan itu sangat penting banget untuk didengar untuk para. Waktu hari pertama istri saya masuk rumah sakit, di ngomongi COVID tuh saya takut sekali. Sampai seharian tuh saya diem aja, maksudnya berdoa ya nggak bisa. Ya nggak bisa atau kayak males gitu. Saya cuman mikir ini kok bisa ya COVID ya. Saya cuman gitu seharian tuh sampai malam ya nggak berdoa sama sekali. Baru besoknya saya sadar, wah kalau saya down begini nanti istri saya gimana sih gitu. Akhirnya saya ya berseru kepada Tuhan. Saya berdoa, berseru kepada Tuhan. Walaupun doa saya cuman baca firman aja, firman Tuhan saya ucapkan gitu. Nah, tapi di samping itu saya sebetulnya juga kalau dengar dari itu TV, radio, koran semua kan juga WA teman, kan semuanya isinya bahas COVID waktu itu. Asal setiap kali dengar saya takut. Asal setiap kali dengar saya khawatir istri saya. Banyak beberapa teman, walaupun nggak saya kasih tahu, nggak tahu dia tahu dari mana, dia nelpon suruh saya hati-hati karena kamu pasti ketularan gitu. Nah itu takut juga. Akhirnya saya hari ketiga istri saya masuk rumah sakit, TV nggak pernah saya buka, koran nggak pernah saya baca, WA saya blokir semua supaya saya nggak takut. Betul. Nah, tiap hari saya cuman baca firman sama berdoa. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah kalau mengenai tanggal 6 itu, tanggal 7 karena saya udah mau usaha nyari rumah sakit rujukan juga nggak bisa, minta tolong teman nggak bisa. Ya udah saya cuman pasrah gitu. Kebetulan saya kan banyak waktu di rumah, saya dengar khotbah-khotbah melalui YouTube gitu. Nah itu kan waktu itu mau Paskah ya, hari tanggal 10-nya itu hari kematian Tuhan Yesus. Nah itu banyak khotbah
tentang katanya kalau hari Paskah nanti virus COVID selesai gitu. Maksudnya musnah apa gimana gitu. Tapi firman Tuhan saya dengar itu menimbulkan iman di hati saya. Wah, ini kayaknya istri saya juga bakalan sembuh nih kalau kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya pasti sembuh, saya bilang gitu. Terus saya nelpon saudara saya cuma nelpon adik saya. Adik saya tahu-tahu ya ngomong, saya berdoa Ambar itu akan disembuhkan Paskah gitu. Loh, kok kayak saya pikir kayak iman saya gitu. Maka itu saya cuman berdoa sama Tuhan, Tuhan ini tolong dikasih kekuatan supaya istri saya itu bisa sampai hari Jumat. Waktu itu Jumatnya kan kematian Tuhan Yesus. Karena kalau hari Jumat, kalau Ambar ini bisa bertahan hidup sampai hari Jumat, ya pasti dia sembuh, saya bilang gitu sama Tuhan. Maka itu kasih kekuatan sampai dia hari Jumat. Saya cuma berdoa gitu. Bisa ngelewati 1, 2, 3 hari, akhirnya sampai Jumat. Pas hari kematian Tuhan itu rumah sakit kan tiap hari, hampir tiap hari itu kan ngasih kabar tentang kondisi istri saya. Katanya hasil tes hari ini, hasilnya kok membaik semua gitu. Tapi ya membaik sedikit gitu. Saya bilang nggak membaik banyak, enggak dikit tapi bagus gitu. Terus saya bilang wah puji Tuhan. Lah akhirnya hari Sabtunya pagi-pagi saya telepon. Jam 8, jam 9. Gimana istri saya? Hasilnya hari ini lebih bagus dari kemarin gitu. Wah, saya juga kaget gitu kok bisa begitu ya. Terus hari Minggunya, hari Paskah kan, saya telepon, wah udah bagus gitu, udah bagus turun terus sampai mendekati normal gitu. Loh, oh bener itu, ya bener. Terus nggak taunya besoknya dokternya itu, dokter kepalanya itu nelpon. Dia bilang, ini mukjizat Paskah loh, istrimu ini udah kok bagus semua gitu. Terus akhirnya saya bilang, dok, saya bisa ketemu dokter nggak? Sambil saya juga periksa diri saya. Siapa tahu saya ketularan gitu. Itu hari Selasa. Saya minta waktu hari Selasa, terus akhirnya di-OK-in. Selasanya saya dicek semua sama anak-anak, sama pembantu, dicek semua, CT scan dan lainnya. Terus ketemu dokternya. Dokternya itu ngomong gini, kamu Kristen ya? Saya bilang, iya. Wah, ini mukjizat Paskah. It's a miracle. Only Jesus can do that. Gitu. Amin. Nah, kenapa dok? Istrimu ini mukjizat. Saya nggak nyangka ini yang kasus yang sama dari istrimu yang kondisinya sama. 3 orang tuh udah bablas katanya. Dia orang Jogja jadi ngomongnya bablas. Waduh, puji Tuhan. Berkali-kali waktu ketemu saya dia ngomong puji Tuhan. Miracle, mukjizat Paskah. Itu dokternya sendiri tuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus dia ngomong gini, nanti kalau hari Jumat dites lagi udah negatif, maksudnya seperti ini, ya langsung saya suruh pulang gitu. Karena kalau di sini nanti malah ketularan, karena saya bertanggung jawab dia udah bersih gitu. Terus saya nawar, karena saya takut kan, pernah ngelihat dia, istri saya sesak nafas, jangan cepet-cepet dok, kalau bisa seminggu kemudian. Wah jangan, nanti ini malah ketularan. Nah, ketika Jumat pagi dites itu ternyata semua bersih. Terus akhirnya malamnya disuruh pulang, suruh istirahat 2 minggu.
isolasi mandiri gitu. Nah, di rumah itu makin membaik, udah nggak panas, sudah nggak pakai oksigen atau sesak nafas, cuman batuk-batuk. Nah ini hari ini tuh hari ke-17, udah seger lah, istri saya udah olahraga segala. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi sore itu dites terakhir, kalau ini masih istilahnya bersih semuanya, ya udah dinyatakan sembuh. Tapi istri saya ini belum balik dari tadi jam 4. Oh, ya. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur melihat iman seorang suami ya, yang luar biasa terhadap istrinya yang sakit. Dan tadi sempat Pak Budiono juga cerita, imannya itu up and down. Kalau pas dengar khotbah imannya muncul, tapi kadang-kadang juga dia lemah. Tapi terus akhirnya beliau terus mengimani bahwa Tuhan itu luar biasa, mujizat itu nyata gitu ya. Ya, Pak Budiono, mungkin ada yang lain lagi Pak yang belum disampaikan, Pak. Ya, memang berita tentang COVID ini kan heboh gitu Pak. Iya. Jadi kadang saya berdoa ya kuat iman saya gitu, saya yakin banget. Malah pernah saya baca itu nggak sengaja ada ayat Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus apa. Terus ada kata-kata penyakit ini, Tuhan Yesus sendiri ngomong penyakit ini tidak membawa kematian. Loh, kok tahu-tahu saya tuh rasa ini firman tuh buat saya gitu. Amin. Saya percaya banget, waktu itu mungkin hari ketiga atau keempat. Padahal istri saya kan di rumah sakit kira-kira 19 hari. Saya ngomong sama anak-anak saya, wah mama ini nggak mati, pasti hidup nih. Penyakit ini nggak masuk kesembuhan. Beriman gitu. Tapi kadang-kadang dengar berita ya khawatir lagi. Saya pernah juga tidur malam-malam jam 2, saya kerasa sesak nafas gitu. Saya ngomong, aduh aku ini juga kena COVID, saya bangun. Nggak taunya itu cuman kayak mimpi. Ya itu. Sobat Sameka. Dan ini Pak Agus, saya tambahin ada mukjizat juga ya. Maksudnya semua para dokter juga teman juga diri saya itu ada kayak khawatir kalau saya itu ketularan. Karena kan 5 hari pertama sih saya sakit tuh satu kamar. Udah itu nggak pakai masker karena seperti saya cerita, saya tuh nggak kerasa, nggak kepikir kalau itu sakit COVID gitu. Lah anehnya saya 2 kali dites beserta anak-anak plus pembantu. Ya bersih gitu. Berarti kan ini mukjizat juga menurut saya. Ya, puji Tuhan, betul. Biasanya ketularan loh Pak itu. Ya memang Dokter Sayori juga sedang mendengarkan siaran ini, nanti akan ikut memberikan keterangan bagaimana ya. Dan Sobat Sameka luar biasa ya. Tuhan menjamah istrinya Pak Budiono, Bu Ambarwati, dan luar biasa iman seorang suami. Saya belajar dari sini bahwa iman seorang suami itu mendoakan istrinya dan juga bagaimana dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu luar biasa. Di sisi lain saya juga ingin mengingatkan para Sobat Sameka, sebaiknya jangan memposting yang negatif-negatif, sehingga seperti tadi Pak Budiono takut ya Pak ya, takut begitu dengar berita COVID, jadi takut akhirnya karena mengalami kan, kemudian dia mengambil sikap yang tegas, yaitu mematikan TV.
tidak baca koran, WA diblokir ya, dan beliau ingin hanya mau dengar suara Tuhan aja. Luar biasa. Iya, benar. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara Sobat Swameka yang dikasihi Tuhan, inilah kesaksian dengan Pak Budiono. Pak Budiono, terima kasih ya Pak ya. Untuk kebersamaan dengan kita ya, dan kiranya anugerah Tuhan terus menyertai Bapak dan Ibu, dan seperti Ibu pernah sampaikan juga Ibu suatu saat nanti juga akan bersaksi sendiri bagaimana juga beliau secara pribadi bergumul dengan virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan apa yang dialami oleh Bapak Pendeta Jamanarik Nainggolan dari Bandung. Halo Sobat Swameka, saya Andi Efnoya. Anda sedang mendengarkan Radio Swameka FM. Swameka FM. Sobat Swameka yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan itu dahsyat. Oleh karena itu, biarlah sungguh malam hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga mendengarkan kesaksian, maka hati kita untuk menetapkan lebih bersungguh-sungguh datang dan mempercayai Yesus. Papi Daniel akan memberikan komentar, akan memberikan ulasan setelah dua kesaksian ini. Dan untuk itu, izinkan saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Jamanarik Nainggolan untuk bersama-sama dengan kita. Dan biarlah sungguh kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan kita. Halo. Pak Agus. Selamat malam Pak Jamanarik, apa kabar? Baik, sangat baik, sehat luar biasa. Iya. Luar biasa. Senang sekali mendengar suara Bapak ini. Kangen saya. Dan terputus sebentar. Selamat malam Papi Daniel. Sementara menunggu Pak Jamanarik, Papi memberikan ulasan kepada Pak Budiono. Halo. Ya, Papi. Halo. Ya, shalom. Wah, mendengar kesaksian Pak Budiono luar biasa. Di situ kita belajar Sobat Swameka, kesatuan suami istri itu luar biasa. Coba Pak Bagus bacakan Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Ya. Matius 18 ayat 19, begini bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa Sobat Swameka. Dalam seluruh Alkitab, hanya ayat ini yang ada janji sedahsyat itu. Minta apapun juga. Lagi sekali, minta apapun juga. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dahsyat nggak janji seperti ini? Nah, kata jika ada dua orang di antara kamu, itu ternyata bukan asal dua orang, tapi dua orang yang dalam kriteria sepakat. Nah, kata sepakat di sini itu tidak sekedar buat janji. Karena kalau ada kata sepakat, itu berarti terikat dengan sumpah. Nah, siapa dua orang
yang terikat dengan perjanjian kekal sumpah, itu suami istri. Tolong bacakan Maleakhi 2:14. Maleakhi 2:14. Bentar, Pi. Sebentar, Pi ya. Sebentar, Pi ya. Maleakhi 2:14. Jadi sobat Swameka, kesatuan suami istri itu mutlak. Karena di situ ada mujizat yang luar biasa. Udah dapat Bagus? Bentar nih, lagi loading. Nah, di dalam Maleakhi 2:14 begini kata Yahweh Tuhan. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita Yahweh Tuhan hadir menjadi saksi. Itu Maleakhi 2:14. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah. Bukan, Maleakhi 2:14. 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Wah, luar biasa, saudara. Saya ulangi lagi. Ada banyak ayat di Alkitab yang berkata Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir menolong, Tuhan hadir menyembuhkan, Tuhan hadir begini. Banyak sekali. Tapi hanya satu peristiwa yang membuat Tuhan hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Nah, untuk apa Tuhan menjadi saksi waktu kita menikah? Dalam hukum internasional, ikatan perjanjian tidak akan sah tanpa ada saksi. Betul nggak, Bagus? Iya. Nah, maka itu kata sepakat di Matius 18:19, di mana ada dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, itulah suami istri. Maka itu kalau suami istri kompak, sehati, sepakat, doanya itu dahsyat, lebih kuat daripada bom atom. Serius. Iya. Nah, sekarang kita balik. Kalau menurut ayat 19 Matius 18, berarti akan ada nggak rumah tangga yang punya masalah nggak selesai-selesai? Ada. Tidak ada. Karena kalau sepakat doanya dikabulkan Tuhan kok. Iya. Kalau nggak sepakat ada terus. Kalau sepakat selesai. Nah, maka enggak, maksudnya kalau coba gini, Matius 18:19 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau ada daripadamu di dunia ini dua orang sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Amin. Jadi semua pernikahan, semua rumah tangga, semua keluarga yang suami istrinya kompak, sepakat, sehati, nggak suka ribut, nggak suka tersinggung, nggak rajin bertengkar, maka rumah tangga itu aman, saudara. Karena nggak ada masalah yang nggak selesai. Nah, sekarang saya balik. Karena setan tahu ayat itu, bahwa kalau suami istri sepakat, setan-setan itu pasti kalah. Maka setan sebelum dikalahkan oleh suami istri, maka setan merusak hubungan suami istri dengan tidak sepakat. Maka itu suami istri, jaga hubungan kita berdua, jaga. Karena setan gak suka kalau lihat kita harmonis, kita akur, kita sehati. Setan gak suka. Dicari masalah terus. Itu suami istri jaga, betul jaga hubungan ini supaya anak-anak kita aman.
Dan itu kesaksian Pak Budiono tadi. Luar biasa. Maka itu keputusannya udah matikan semua sosial media, matikan HP, matikan TV, nggak baca koran. Memang berita-berita tentang aduh COVID ini luar. Saya juga tanya istri saya, saudara, 3 minggu lebih saya nggak dengar TV, saya nggak mau buka WA, nggak mau dengar berita, enggak, saya nggak mau meracuni. Tapi yang dibuat oleh Pak Budiono hanya dengar khotbah di YouTube, baca firman. Istri juga begitu, waktu di rumah sakit berdoa. Wih, hasilnya luar biasa. Oke, lanjut Pak Agus. Ya, senang sekali ulasan Papi Daniel, dan saya akan kembali menyambung dengan Pak Pendeta Jamanet Nainggolan, dan saat ini kami percaya semoga bisa gabung. Terima kasih. Ya. Halo. Dan ini kami percaya. Ya, Bapak radionya dikecilin Pak. Kita di mic aja. Terima kasih. Ya, silakan Pak menyampaikan bagaimana ceritanya ini. Bapak terpapar di rumah sakit dan bagaimana Tuhan juga menjamah. Monggo Bapak. Baik, terima kasih sahabat Swamika dimanapun berada. Terima kasih Pak Agus dan terima kasih Pak Alex dan Daniel Alexander. Kita pernah ketemu di Kalimantan. Waktu sebuah acara ada di sana. Dan kesaksian saya sekitar sakit. Ya, sebenarnya pertama-tama itu saya diduga sakitnya itu demam berdarah. Karena dari hasil tes darah saya itu, dokter itu pada hari Minggu itu 124.000 turun. Saya dites, diperiksa dengan tangan saya juga, setelah diikat tangan saya sebelah kiri muncul bintik-bintik juga yang merah itu. Sehingga dokternya katakan Bapak ini dipastikan demam berdarah. Lalu saya diopname. Lalu besoknya diperiksa lagi darah, turun lagi 117.000. Trombositnya Pak ya? Trombosit saya turun. Lalu diambil juga darah, dites. Lalu dikatakan saya juga kena tipes. Jadi tipes dan demam berdarah. Kemudian di foto torak juga saya, tapi dia katakan tidak ada masalah ya soal foto torak saya itu. Nah, saya diobati di sana dan demam saya 38,5, artinya 38 lebih ke atas gitu lah, tinggi. Kata dokter ya diobati, yang dikasih ya vitamin C dan obat-obat yang berkenaan dengan demam berdarah. Saya dikasih infus dan sebagainya gitu. Nah, hingga pada hari Sabtu dokternya itu dari hasil pemeriksaan darah yang diambil tiap hari itu berkata bahwa trombosit saya sudah 160.000. Tapi yang jadi masalah kenapa ya saya itu serasa dilihat oleh dokter sesak napas gitu. Iya. Dan saya juga muntah-muntah, kemudian demam saya tidak turun gitu. Ada apa nih yang tadi? Hingga pada hari Minggu saya diminta lagi. Hari Sabtu diambil itu darah dari selangkangan kaki saya itu, paha saya itu. Waduh, sakit sekali. Diambil, saya bilang kenapa diambil dari situ, untuk apa? Sakit sekali. Ya untuk pemeriksaan, karena ini kenapa mual, kenapa sesak napas, kenapa demamnya tinggi, sakit apa nih gitu. Nah, terus hari Minggunya diambil lagi di sebelah kanan. Dan saya kan dipasang juga itu oksigen. Ya. Terus kemudian diambil lagi. Hanya akhirnya dokter bilang, kata dokter, ya udah di foto torak lagi gitu. Foto torak itu foto lagi. Dan dokter katakan sudah beda dengan yang hari Minggu sebelumnya yang difoto itu. Yang ini sudah gelap sekali, ada bercak-bercak yang gelap.
di dalam tubuhnya, di dalam paru-paru saya. Hingga ya ngobrol sana ngobrol sini, mereka ngobrol, saya tidak dengar apa yang diobrolin. Hingga diputuskan saya dinaikin, dimasukin ke ruang isolasi lantai 3 di Rumah Sakit Kartika Bandung itu. Nah waktu dimasukin di sana saya tanya suster sama perawat yang bawa saya yang laki-laki, kenapa saya dibawa ke sini, ada apa? Iya Pak, ruangan Bapak itu kan Bapak pindah dari kamar 17 ke kamar 4 beberapa hari yang lalu. Karena panas itu ruangannya masuk matahari itu, sehingga Bapak pindah ke ruang AC. Nah itu ada juga orang dari ruangan ini, dari rumah sakit ini sudah 3 orang kena COVID. Jadi dokternya menduga Bapak kena. Loh, kata saya, kenapa nggak saya dipindahin, nggak disemprot dulu itu? Saya bilang gitu pada waktu itu. Iya Pak, nggak tahu apa dari mana masuknya, apa seperti apa, tapi diduga begitu. Nah beberapa menit saya ada di situ, kurang lebih setengah jam lah, akhirnya saya dipindahin lagi. Loh, saya bilang, kalau saya dipindahin kemana lagi? Ini Pak, ke rumah sakit Rotin Sulu, rumah sakit paru, untuk dirujuk ke rumah sakit yang bisa menangani corona itu, COVID-19 itu, katanya. Loh, begitu ya, kata saya. Iya, ya saya bisa ngobrol juga ya dengan mereka, tapi ya panas ya panas, mual ya mual, sesak ya sesak gitu. Nah akhirnya saya dibawa ke sana pakai ambulan. Ya selama di Rumah Sakit Kartika itu saya dirawat, dijaga oleh istri saya. Beberapa kali saya muntah kan ditolong oleh istri saya di situ. Dia terus menjaga saya sepanjang 1 minggu itu di situ. Dia 24 jam ada di situ. Ya anak-anak juga datang ngantar keperluan saya, ganti pakaian dan sebagainya, tapi tidak tahu kalau saya kena COVID-19 itu gitu. Nah hingga ketika saya masuk sampai tiba di Rumah Sakit Rotin Sulu itu, saya dimasukin langsung ke ruang isolasi, nggak boleh ketemu sama siapa-siapa lagi loh. Saya kan jadi stres, ada apa nih sebenarnya? Iya. Kata saya ada apa? Gitu. Nah malam itu ada dokter yang langsung datang jam 10 malam ya. Jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat, lalu saya disuruh foto torak di situ, diambil darah. Loh, saya barusan hari ini juga sore tadi saya baru difoto di sana, iya, tapi di sini difoto lagi Pak untuk melihat hasil sana dengan hasil sini ya seperti apa. Nah, karena laporan sana dengan laporan sini nanti kan kita seimbangkan, kita periksa lagi katanya. Nah terus saya tanya, dokter ini kenapa saya dimasukin di ruangan berlapis begini, saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa lagi. Iya, Bapak itu diduga kena COVID-19 itu, kata dia. Loh, kok bisa? Iya, dari riwayat sakit Bapak ini ya, yang dilaporkan dari rumah sakit sana. Jadi mohon maaf lah, Bapak harus di sini, nggak boleh lagi ditemui oleh istri, anak-anak dan sebagainya gitu. Dan dokter juga sama suster boleh masuk ke situ udah pakai pakaian APD gitu, seperti astronot itu. Iya. Wah seram juga lah, bagi saya seram sekali. Yang biasanya kata dokter saya sudah sembuh dari demam berdarah, kok ada penyakit lain gitu kan. Wah stres saya malam itu. Iya. Jam 11 malam saya di swab. Jam 11 malam datang suster, masuk lagi, diambil dari hidung, dari paru-paru, dari tenggorokan saya, dan diambil lagi darah. Wah, terus-terusan ngambil darah, kata saya. Iya Pak, ya memang begitu Pak, untuk memeriksa. Dan katanya mereka itu ya paru-paru saya itu bercak-bercaknya banyak sekali, katanya gitu. Ini sudah bertambah dari minggu yang lalu, sudah sekali nih, parah sekali, katanya gitu. Kok bisa gitu, kata saya. Iya, ini. Dan memang malam itu akhirnya saya nggak bisa tidur. Besoknya juga nggak bisa tidur saya. Waduh, anak-anak saya itu telepon saya, istri saya telepon pakai video call WA itu, terus memberi semangat pada saya. Hingga karena saya stres di situ, makanan pun nggak bisa saya makan, apapun nggak bisa, dan semua jadi mual, muntah gitu. Setiap saya obat dikasih, saya muntah gitu. Iya. Ya akhirnya mereka pakai lewat suntikan semua, obat-obat yang lewat infus itu. Nah, kondisi saya makin turun di situ, bukan makin baik gitu. Masuk di ruang isolasi itu makin down saya, makin kurus, dan tubuh saya makin habis loh. Saya juga makin sesak juga. Ya kenapa ya?
kondisinya seperti itu. Saya memang dikasih obat, akhirnya dikasih lewat suntikan itu. Waduh, susternya juga, yang perawatnya juga nyuntiknya itu, wah main cepat aja supaya cepat keluar dari ruangan saya. Jadi mereka rasa takutnya juga ada gitu, suster-suster itu, perawat-perawat itu yang masuk ke ruangan saya. Dan sampai sekarang tak satu pun saya kenal, karena mereka itu pakai APD itu, dokternya pun nggak saya kenal. Suaranya ya iya, saya masih hafal, masih ingat suaranya. Tapi sampai sekarang, sampai saya pulang itu nggak saya kenal mereka. Hingga hari Senin seperti itu, lalu waduh, istri saya melihat kondisi saya sudah semakin down lewat video call itu. Anak saya nomor 2 dari Singapura juga sudah seperti itu. Mereka kasih semangat, pokoknya ini nggak ada apa-apanya, pokoknya kita lawan dan seterusnya gitu. Akhirnya kami berdoalah di situ, doa kesembuhan ilahi. Saya percaya bahwa selama ini kok kita khotbahkan Yesus itu penyembuh. Kita beritakan firman Yesus itu sanggup menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Loh, kenapa saya di sini menderita begini? Hampir mau mati saya pikir gitu kan. Nah, akhirnya istri saya dengan anak-anak saya berdoa lewat video call itu yang seperti conference begitu kan. Ada 4 video muncul di situ dan kami berdoa, berteriak saya kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Firman yang berkata bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Bahkan orang yang mati pun hidup di dalam Tuhan. Tuhan sehatkan saya, oleh pilur-pilur-Mu Kau sembuhkan saya. Wah, saya teriak di situ malam itu dan tidak ada yang dengar karena memang itu berlapis gitu. Dan apa yang terjadi, saya merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh saya. Hingga setelah doa itu saya merasa senang, gembira, lalu saya bisa tidur. 2 malam itu panjang di situ saya nggak bisa tidur. Di rumah sakit Sartika juga saya sebenarnya terganggu tidur, nggak bisa tidur, nggak nyaman, panas itu, wah muter-muter gitu ya. Kondisi seperti itu nggak nyaman, tambah masuk lagi dirawat di Sulu itu, rumah sakit yang dimasukin isolasi itu, waduh tambah down saya, mental saya tambah down gitu. Dan nggak nyaman gitu. Akhirnya lewat doa itu, lewat semangat yang itu, wah ini harus bangkit, harus semangat. Papa itu kuat, kata anak-anak saya. Apa itu? Pokoknya Papa itu kuat. Apa penyakit yang gituan? Wah, kita lawan selama ini juga. Demo apapun Papa hadapi kok, menghadapi itu di demo massa, di demo apapun, gereja pelayanan sudah dihadapi kok. Gereja-gereja lain juga di itu kok dihadapi. Masa yang ginian nggak bisa? Ayo lawan Pak, ayo semangat. Waduh, anak-anak saya bilang seperti itu, istri saya ngomong seperti itu. Wah, saya juga ya sudah kita doalah kami berteriak, saya minta Tuhan tolong Kau sembuhkan saya. Kami usir itu virus COVID-19 itu, kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Kami usir dan kuasa Tuhan mengalir pada saya, Pak Agus dengan Pak Daniel, Alexander dan semua pendengar Swameka. Saya menyatakan begini, saya mengalami kuasa Tuhan malam itu dahsyat. Sebelumnya hari Senin saya juga sudah mendapatkan video-video call, video-video dengan WA video yang doa-doa yang divideokan. Saya mendengar doa-doa mereka itu, saya setel gitu. Mereka katakan apa? Tuhan tolong Pak, pendeta Nainggolan, belum waktunya meninggal. Wah, sampai begitu, emang saya sudah meninggal. Emang saya akan meninggal dan sebagainya. Saya tidak menyadari kalau saya itu tubuh saya sudah habis. Aneh juga. Jadi saya seperti tinggal tulang-tulang saja begitu. Nah, di foto saya itu kan bisa dilihat saya itu tadinya 92 kilo. Tapi akhirnya saya keluar dari sana itu, saya lihat timbangan itu, saya timbang, saya kok 70 kilo, habis saya ini, tubuh saya ini habis. Jadi ada rekaman-rekaman video setelah saya dipindahkan dari ruang yang lama yang berlapis itu ke ruang yang baru. Dari ruangan Bougainville, saya dipindahin ke ruangan Anggrek VIP 8. Nah, itu ruangan yang lebih besar, bisa saya olahraga di situ dan bisa juga pintunya dibuka, jendelanya dibuka gitu. Nah, di situ saya video-videoin, saya sudah kurus sekali. Saya nggak menyadari kalau saya kurus sekali. Tapi ada satu hal yang terjadi dalam diri saya setelah hari Selasa itu doa, hari Rabu, saya bangun pagi-pagi, dikasih makanan dari rumah sakit. Saya langsung lihat, saya langsung ingin makan gitu. Nah, sebelumnya itu setiap kali saya lihat makanan itu saya mual.
nggak tahu kenapa. Pokoknya saya nggak bisa sentuh. Saya ada itu Pak Henry Simarangkir itu sekretaris MUPI Jawa Barat selalu ngomong kepada saya supaya saya makan, harus makan Pak. Nggak bisa Pak, saya muntah, saya bilang sambil dengan tenaga yang sudah menurun saya ngomong, nggak bisa Pak, saya muntah terus, saya obat pun dikasih muntah terus, paksa aja Pak. Ya saya paksa juga udah muntah-muntah terus saya bilang gitu, nggak bisa Pak. Nah hari Rabunya pagi, ya itu langsung makanan bisa saya makan. Waduh luar biasa sekali, saya senang, saya habiskan. Nah dokter datang siangnya, dia lihat makanannya habis, nggak kembali lagi Pak. Iya Bu dokter sudah habis. Nah dokter itu, saya tanya nama dokter siapa? Dokter Amung katanya. Saya nggak kenal wajahnya karena dia pakai APD seperti astronot itu. Terus hari Rabu dia lihat juga habis makanan, dia ngomong begini, ngomong sama ibu supaya diantar makanan di sini, warung Padang, dari nasi Padang, apalah pokoknya bapak yang suka makan, pokoknya bapak makan gitu. Nah hari Rabu saya bisa BAB ke WC karena sejak hari Kamis dari sebelumnya dari rumah sakit Sartika Asih saya sudah nggak bisa BAB. Nah disitulah saya melihat tubuh saya di kamar mandi itu, karena selama beberapa hari itu saya tidak pergi ke kamar mandi, saya hanya buang air juga pakai alat itulah gitu. Terus dan seterusnya saya boleh melihat, waduh tubuh saya rupanya sudah tinggal tulang-tulang nih gitu. Dan saya buang air besar di situ, saya merasakan keluar itu penyakit dari tubuh saya. Haleluya. Keluar penyakit itu dari tubuh saya buang air besar di situ, dan sejak itu besoknya hari Kamis saya buang air besar lagi dan seterusnya. Saya menjadi lancar ya, hidup saya menjadi lebih tenang, lebih stabil karena dokternya juga baik gitu. Saya minta dokter supaya izin ya, supaya laptop saya bisa masuk ke ruangan ini. Iya, bahkan dikasih kursi satu oleh dokter itu untuk tempat laptop saya. Jadi saya jadi KKR aja di situ sepanjang 24 jam. Lagu-lagu rohani ya, khotbah-khotbah ya, itu terus saya putar di situ ya, kuasa Tuhan bekerja di situ. Nah hari Kamis dokter datang visit ke saya. Dia ngomong, Pak hasil swab hari Minggu kemarin sudah keluar, Bapak itu positif kena COVID-19 kata dia. Ya oke. Terus gimana dok? Ya bantu saya mengobati Bapak, saya bantu untuk mengobati Bapak juga. Saya akan membantu Bapak untuk mengobati Bapak, jadi bantu saya untuk mengobati Bapak, kata dokter itu saya. Kata saya, siap dokter, saya tidak takut, saya bilang. Karena memang saya sudah mengalami kuasa Tuhan. Lalu hari Kamis itu juga dosen saya juga dari IKB telepon saya, rektor saya itu telepon saya dan berdoa untuk kesembuhan ilahi. Wah saya makin segar lagi. Dan ada juga Pastor Vincent dari Australia telepon saya juga ya untuk doa kesembuhan. Wah makin segar. Banyak orang-orang yang kirim WA. Ya saya senang, saya gembira dan imun saya naik ya, kuasa Tuhan bekerja. Nah saya merasakan bahwa tanpa doa itu Pak, itu saya bisa lewat. Karena waktu hari Minggu, hari Sabtu sebenarnya saya sudah dengar berita itu ada sahabat saya pendeta Aslam Nathanael itu meninggal. Saya tanya kenapa? Kena COVID. Nah saya tidak sadar kalau saya kena COVID gitu. Waktu saya di rumah sakit itu, wah saya sedih, air mata saya mengalir. Ini hamba Tuhan baik sekali. Kalau saya datang ke tempat mereka, dia selalu sediain kopi. Saya suka kopi yang seperti apa, dia udah tahu karena sering ketemu gitu. Waduh, saya ingat itu, air mata saya mengalir. Tahu-taunya besoknya gembalanya Pak David Cakra, sahabat baik kita, dikabarkan meninggal lagi. Padahal sebelumnya beberapa hari sebelum itu beliau itu WA saya berkata, Pak cepat sembuh ya, ngomong gitu di WA-nya ke saya. Oh iya Pak, Bapak juga harus sehat, kata saya gitu. Saya balas juga gitu. Iya Bapak sembuh ya, cepat sembuh ya. Tahu-tahu hari Minggu pada Vicakra Wisaksana ini, gembala GBI Rayon 2 Aruna itu meninggal. Waduh, itu saya air mata mengalir terus sepanjang di hari Minggu. Aduh, saya dengar berita. Itu aduh sedih sekali saya. Nah, itu baru saya menyadari bahwa COVID ini jahat sekali gitu. Dan dia bisa membunuh orang hanya dalam tempo
tanpa disadari orang itu 2 hari. Sebelumnya dia merasa sehat, merasa kuat, 2 hari dia bisa membunuh orang dalam tempo 2 hari. Akhirnya saya juga searching di Google, orang-orang yang di Facebook, orang-orang yang meninggal juga seperti itu di Medan, di mana-mana gitu ya. Hamba-hamba Tuhan meninggal di Papua, di Jakarta, itu makin menakutkan. Nah, saya pikir begini, hanya ada satu, Yesus Kristus Tuhan. Yeah. Obat yang dikasih, saya kan gemar itu foto-foto obat. Yeah. Jadi saya foto-foto obat yang waktu saya di rumah sakit Sartika Asi, ya saya dikasih vitamin C gitu. Saya juga foto-foto obat yang setelah saya masuk di ruangan isolasi itu. Nah, salah satu yang sama saya lihat itu vitamin C. Yeah. Nah, di sana saya dikasih vitamin C, di sini juga vitamin C gitu. Lah, ini obat-obat seperti apa? Ada 4 biji 50 mg kali 4 gitu ya. Nah, itu saya foto-foto tiap hari saya kirim ke istri saya karena istri saya kan mantan bidan juga. Ini obat apa nih, Mam? Ini obat apa? Saya kasih tahu ada paracetamol, ada obat antibiotik, ada kasih ini. Nah, obat-obat itu saya foto-foto setiap pagi, siang, sore. Kenapa saya foto? Setelah tangan saya bengkak, infus sudah dibuka gitu. Pada hari Rabu sudah dibuka infus, diganti dengan obat-obat. Saya sudah bisa minum obat itu, obat-obat tablet itu sudah bisa minum. Kalau itu hari Minggu, dikasih hari Senin, Selasa, wah muntah terus saya. Yeah. Tapi karena akhirnya itu disuntikin di situ, jadi membengkak tangan saya itu. Waduh, dia juga lihat tangan kiri sudah bekas bengkak-bengkak hitam juga. Waduh, nggak karu-karuan. Disuntik waktu disuntik di infus di rumah sakit Sartika Asi. Akhirnya dia ganti, dokternya baik, ganti aja dengan ini, dia sudah bisa minum obat kok katanya. Digantilah dengan tablet-tablet gituan, dengan kapsul-kapsul gituan. Nah, itu yang dikasih tiap hari saya foto-foto, sehingga sekarang saya buatkan satu file rumah sakit saya waktu saya difoto mulai masuk seperti apa, diambilin darah dan sebagainya, saya buat satu file di laptop saya tentang penyakit saya itu. Hingga saya diswab lagi pada tanggal 27 hari Jumat, lalu diswab ketiga lagi hari Minggunya, tanggal 29. Nah, ini yang saya tunggu lama hasilnya, 11 hari. Menunggu supaya datang. Yang pertama itu 5 hari sudah datang. 4 ke 5 hari. Terus yang ini 11 hari baru bisa datang karena katanya terlalu banyak itu. Nah, akhirnya foto hasil swab yang kedua itu, kata dokternya nggak jelas gimana dok, kata saya. Iya, nggak positif, nggak negatif. Loh, kok bisa blank gitu? Iya, ini tadinya mau negatif tapi tidak ditulis. PCR-nya itu nggak bisa baca. Nah, akhirnya itu juga menjadi pokok doa saya selalu, supaya alat-alat PCR yang ada itu dengan semua bahan-bahan tesnya itu selalu Tuhan buka jalan supaya bagus gitu. Itu juga menjadi pokok doa kita secara nasional kita bawa dalam doa. Dan satu hal juga saya doakan rumah sakit paru HA Rotin Sulu itu supaya semua pasien-pasien di sini Tuhan diobati, disembuhkan oleh Tuhan. Buat mujizat lah Tuhan. Itu menjadi doa saya dan doa saya di situ karena saya sudah mengalami mujizat itu, Pak Agus. Nah, kemudian akhirnya tanggal 8 saya diizinkan dokter dengan surat bahwa saya dengan keterangan obat-obat yang dikasih di situ, lalu ada tulisan pasien ini adalah COVID-19. Pak Jamanari, terima kasih. Dan Sobat Swameka semuanya, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih karena pada waktu beliau ada di rumah sakit, masih ingat nggak? Kita semua mendoakan, hampir tiap malam kita mendoakan, hambanya Bapak Pendeta Daniel Alexander juga mendoakan. Ya ini Pak Jamarik Nainggolan yang di Bandung yang kita doakan, Tuhan sudah jamah, Tuhan sembuhkan. Dan terima kasih Pak Jaman untuk kebersamaan dengan kita. Kami mengasihi dan kami percaya Tuhan makin menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Nah, Sobat Swameka, saat ini kita juga bersama dengan Dr. Safori, ya. Dr. Safori bersama dengan kita. Maka izinkan saya juga akan menghubungi beliau, Dr. Safori ini, dan tentunya Dr. Safori juga sudah siap untuk bersama-sama dengan kita. Saya lagi
kontak beliau dan ya, beliau adalah dokter di Nabire dan beliau akan memberikan informasi bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri gitu dalam menghadapi situasi saat ini. Ya, Sobat Swamika yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita bersama-sama melihat atau memperhatikan. Halo? Bentar. Oh ya. Halo dokter. Iya, selamat malam. Selamat malam dokter, senang sekali Dokter Safori bersama dengan kita. Puji Tuhan, dokter. Setelah mendengar dua kesaksian ini, dokter ingin menyampaikan apa ini kepada para pendengar semuanya? Silakan dokter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oh, aduh maaf saya tidak ikuti dari tadi. Oh, iya, mungkin bisa disampaikan apa yang bisa saya sampaikan karena saya jadi tidak begini, sempat mengikuti dari tadi. Ya, jadi begini dok. Yang pertama itu Bapak Budiono itu istrinya kan sakit tuh COVID ya kan. Beliau nggak menyadari kalau beliau itu istrinya itu sakit gitu. Sudah 5 hari bersama dengan istrinya dan ketahuan sakit. Nah, puji Tuhan dinyatakan tidak menular kepada anggota keluarganya. Setelah pemeriksaan rapid. Ya, gitu. Iya. Gitu. Dan juga Pak Pendeta Jamenari dari Bandung itu kemungkinan dari pemaparan beliau kemungkinan tertular di rumah sakit karena beliau lagi sakit demam berdarah dan typhoid fever gitu kan. Dan kemudian justru di rumah sakit ketularan gitu. Nah, kira-kira bagaimana kita harus belajar mengantisipasi dengan situasi COVID-19 ini yang tidak kita lihat. Terima kasih dok. Mengantisipasi dan bagaimana kita mengenali tanda-tanda supaya kita aware about tentang COVID-19. Terima kasih dokter. Iya, tentunya pertama bahwa penyakit corona atau COVID-19 ini adalah suatu penyakit baru, ya, boleh dikatakan seperti begitu. Penyakit baru yang penularannya secara menyeluruh hampir di seluruh dunia. Penyakit ini bisa dikatakan penyakit baru karena sampai saat ini kita tahu bersama belum ada obatnya yang secara paten dan juga vaksin. Penyakit ini penyakit baru, jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap virus ini. Sehingga tentunya sampai saat ini masih banyak peneliti di penjuru dunia yang masih berlomba-lomba mencari vaksin dan tentunya obat. Lalu bagaimana supaya kita bisa menang atau katakanlah kita bisa terhindar dari penyakit ini supaya kita tidak mengalami sakit penyakit corona ini? Tentunya kita harus tahu bagaimana cara penularan dari coronavirus disease 19 ini atau COVID-19. Itu yang pertama dulu. Kita harus tahu cara penularannya. Apakah penularan penyakit ini melalui apa saja? Tentunya di materi-materi sosialisasi tentang cara penularan COVID-19 ada poin-poin bahwa pertama COVID-19 ditularkan melalui droplet. Itu bahasa kedokteran. Kalau bahasa sehari-hari, droplet itu percikan ketika orang batuk atau bersin atau berbicara, sehingga droplet itu bisa ditularkan
dari seseorang kepada orang lain. Iya, Dok. Iya. Lalu tentunya cara penularan yang lain adalah kontak erat. Seperti itu, sehingga kita harus menghindari itu, menghindari cara penularan. Kontak erat itu seperti jabat tangan, cium tangan, berpelukan, cipika-cipiki, seperti itu. Lalu menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Yeah. Selain cara penularan, kita juga harus tahu tanda dan gejala dari penyakit corona ini. Seperti apa tanda dan gejalanya? Yaitu demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Bisa juga disertai dengan letih dan lesu, serta sesak napas. Kalau kita sudah tahu tanda-tanda itu, cara penularan, tanda dan gejala, lalu yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui cara pencegahan COVID-19. Iya, sesuai dengan anjuran pemerintah, kita dianjurkan berdasarkan juga pedoman pencegahan dan penanganan penyakit COVID-19 atau corona. Cara pencegahan yang sekarang ini yang masih dirasakan sangat membantu untuk mencegah kita jangan terkena penyakit ini adalah dengan cara tinggal di rumah. Hindari kumpul-kumpul, meskipun hanya di depan rumah, ya anak-anak harus dihimbau untuk tinggal di dalam rumah, jangan bermain di luar rumah. Kemudian jaga jarak 2 meter, ya. Jika terpaksa, kalau kita keluar rumah, jangan berdekatan dengan orang lain, hindari tempat padat orang seperti di pasar dan acara kondangan misalnya. Lalu selalu gunakan masker ketika bepergian. Seperti itu. Kalau kita sudah tahu itu, apalagi sekarang selain itu kita harus rajin mencuci tangan, ya, mencuci tangan selalu, kemudian hindari menyentuh wajah, rutin mandi, terutama setelah berpergian, dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita hidup sehat. Iya, Dok. Hidup sehat apa? Ya harus rajin berolahraga, konsumsi makanan bergizi seimbang, konsumsi suplemen daya tahan tubuh dan multivitamin, sehingga kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Ya, Dok. Seperti itu. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan seperti kasus 2 tadi? Ya, tentunya dengan melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan rapid test untuk mengetahui antigen antibodi kita, apakah kita pernah terpapar dengan virus, dan kemudian langkah selanjutnya kalau sudah terpapar atau hasil dari rapid test menunjukkan ada reaktif, berarti selanjutnya dengan pemeriksaan swab lendir atau swab nasofaring. Seperti itu. Ya. Dokter, terima kasih untuk pembahasannya, dan nanti kapan-kapan, bukan kapan-kapan, ada acara secara khusus. Dokter bersama dengan Radio Swameka akan memberikan penerangan kepada masyarakat Nabire secara khusus, karena Sobat Swameka, Dokter Safori ini adalah juru bicara di Kota Nabire ini berkaitan dengan COVID-19. Iya. Dokter, terima kasih untuk kebersamaan dengan kami. Tuhan Yesus memberkati dokter, dan tetap dokter juga harus jaga loh ya. Kami mendoakan. Kami mendoakan. Salam kepada Suster Yeni yang juga penyiar Radio Swameka juga, yang juga menjadi perawat dan juga aktif membantu pelayanan hal ini.
Selamat malam dokter, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati, makasih. Sobat Swameka, kita juga akan terus bergabung dengan hambanya Bapak Pendeta Daniel Alexander. 15 menit ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Dan biarlah malam hari ini kita makin diperkaya bagaimana kesembuhan itu terjadi. Dan Pak hambanya Bapak Pendeta Daniel Alexander memberikan respon kepada pembicara atau pembahasan yang sudah berjalan. Papi silakan masuk Papi, terima kasih. Sebentar. Ya Papi. Halo. Ya, shalom. Salam. Luar biasa. Terima kasih Dokter Sayuri yang menjadi berkat untuk kita semuanya. Jadi Pak Agus bukan Dokter Sapori, Sayuri. Sayuri, oh ya, sorry ya. Oke. Shalom juga untuk Bapak Pendeta Nenggolan, Horas. Aduh, kesaksiannya luar biasa itu. Saya dengar aja sampai ikut merinding-merinding. Masa dari demam berdarah kok bisa COVID-19? Nah itulah rumah sakit itu, saudara. Ternyata jadi tempat penularan betul-betul. Nah, memang bagi Sobat Swameka masih mengikuti siaran kita ini. Jadi COVID-19 ini kurang ajar betul. Saya setuju. Pak Nenggolan berkata seperti itu, marah. Bahkan saudara ada seorang anak hamba Tuhan. Aduh kalau saya ingat itu. Hanya dalam jarak 3 hari setelah ayah meninggal, ibunya meninggal. Cuma jarak 3 hari, bayangkan. Dan pemakamannya anak-anak pun keluarga nggak bisa ikut. Dia menulis di sosial media, saya marah kepada virus ini. Virus ini jahat sekali. Kalau saya bisa ketemu mereka, saya akan naik mobil kecepatan sekian ratus kilometer, saya akan tabrak mereka. Saya bisa rasakan hati yang pedih. Bayangkan dengan tiba-tiba anak-anak jadi yatim piatu gara-gara virus ini. Nah, jadi apa yang kita pelajari? Ternyata, maaf ini tidak bicara tentang yang sudah meninggal. Maaf keluarga-keluarga, tapi penyebab kematian terbesar dari virus ini bukan karena virus ini, tapi karena mental breakdown, semangat yang patah, karena kengerian itu. Jadi istilah yang dipakai oleh dunia psikologi, orang mati karena ketakutan, bukan karena penyakit. Dan memang ngeri. Nah, lalu saya ngikuti semua berita kesaksian yang sebenarnya. Virus ini jahatnya luar biasa. Begitu mereka masuk ke dalam tubuh, yang diincar pertama kali itu paru-paru. Saya nggak ngerti nih, setan ini kurang ajarnya luar biasa. Kok tahu mereka di bagian paru-paru? Begitu tadi Dr. Sayuri berkata, ini penyakit baru. Maka itu obatnya, vaksinnya, antivirusnya belum ditemukan. Dunia kelabakan, tiba-tiba aja muncul. Cepat sekali penularannya. Wih. Nah, yang diserang itu paru-paru, Sobat Swameka. Virus ini begitu nempel ke paru-paru, maka itu selalu foto torak. Torak itu bagian dada. Maka itu jaga-jaga semua kita. Nah, begitu virus ini nempel ke paru-paru, mereka ini beranak pinak membuat selaput putih, lendir, kental, menutupi permukaan paru-paru. Nah, jadi kematian yang paling tinggi, orang-orang ini seperti dicekik, nggak bisa nafas. Maka itu walaupun dikasih ventilator, nggak akan nolong. Karena bukan karena kurang oksigen, karena paru-parunya nggak ada udara. Bayangkan lapisan permukaan paru-paru itu ditutupin lendir yang kental. Udah ngeri sekali. Ya pasti tercekik orangnya itu. Tapi saudara, kita tahu janji Tuhan. Kalau hidup kita benar di hadapan Dia, kita mentaati hukum-hukumnya, sungguh nggak akan ada penyakit yang bisa menyerang kita. Maka itu firman Tuhan itu segala-galanya buat kita. Kalau Tuhan dari awal selalu ingin kita sehat, ya kita ikuti aturan-aturannya itu supaya Tuhan dipermuliakan.
lewat kehidupan kita. Yeah. Nah, coba Opa Agus bacakan Keluaran pasal 15 ayat 26. Ya. Keluaran 15 ayat 26. 26 begini bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Yahwehmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Sebab akulah Yahweh yang menyembuhkan engkau, Jehovah Rafa. Yahweh Rafa. Iya. Ini janji Tuhan, tapi ada syarat. Syaratnya satu, Tuhan berkata, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhan kita. Maka itu jadi Pak Budiono betul, matikan semua berita, hanya mau dengar suara Tuhan saja. Ini penting. Pak Nenggolan tadi, akhirnya anak dari Singapura, istri semua, firman. Itu penting. Yeah. Dokter yang merawat yang ada Kristen, firman. Saudara, berita-berita dari luar selalu menakutkan. Pak Nenggolan saya cuma cerita, hamba Tuhan dari GKPB Bogor yang meninggal. Itu waktu di Belanda satu rumah dengan saya. Maka itu kaget. Saya meninggalkan Belanda tanggal 9 Maret. Lalu Pak Pendeta almarhum itu meninggalkan Belanda tanggal 12 Maret. Jadi kami satu rumah. Maka itu waktu dengar dia meninggal, aduh, saya bilang virus ini jahat sekali. Aduh, ngeri sekali. Dan lebih menyedihkan bahwa hamba Tuhan ini baru akan dapat cucu pertama. Jadi dia nggak sempat lihat. Maka itu saudara, kita harus marah kepada setan yang merusak dan membunuh kehidupan ini. Jadi ini yang pertama, sungguh-sungguh, nggak asal. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Kedua, melakukan apa yang benar di matanya. Tiga, memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. 4, tetap mengikuti segala ketetapannya. Inilah 4 langkah yang menjamin hidup kita dilindungi Tuhan sebagai penyembuh kita. Nggak akan kena semua penyakit yang pernah terjadi di Mesir. Ngeri kalau kita lihat itu. Jadi dalam hidup kita sehari-hari, Sobat Swameka, 4 langkah ini jangan kita lupakan. Bagi yang lupa tadi, Keluaran 15 ayat 26. 4 langkah ini penting sekali. Mendengarkan sungguh-sungguh suara Yahweh Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka dia menyembuhkan kita. Ini jaminannya. Obat penting, vitamin. Maka itu ketika virus ini muncul, maka kata yang keren muncul, imun, kekebalan tubuh. Tetap sehat, tetap semangat, bersukacita. Ternyata memang betul firman Tuhan, kalau begitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, maka itu dalam, ya inilah hebatnya orang Indonesia, suka buat apa ya, meme ya. Nah, kan justru social distancing, ya suruh jaga jarak semuanya. Nah, terus kan ada foto-foto, maaf ini, orang-orang gila yang kotor ini loh, mereka sehat terus, nggak ada yang dekati juga. Bukan cuma itu, karena hatinya gembira terus. Betul, itu luar biasa. Jadi sebelum kita akhiri siaran ini, kita bersyukur Opa Agus luar biasa bisa kontakkan ke banyak orang, hebat.
Begitu pula kru Swameka yang lain, Pak Billy yang masih menjaga streamingnya ini, ikut gak tidur juga. Ya, semua sosok dari luar negeri, dari Indonesia, dari mana saja. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan-kesembuhan yang sudah dialami oleh banyak orang. Tapi Tuhan yang meninggal, hiburkan keluarganya. Apalagi kalau sampai ada anak-anak yang jadi yatim piatu gara-gara virus ini. Bapak, Engkau bertanggung jawab. Biarlah gereja di sekitar anak-anak yatim piatu tertinggal, kami menjadi berkat buat mereka juga. Tuhan, untuk Dr. Sayuri, untuk semua tim medis yang terus berjaga-jaga merawat di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini. Lindungi Tuhan. Enggak sedikit dokter-dokter yang meninggal dalam perjuangannya karena ketularan virus ini. Bapak, kami minta enggak ada lagi yang meninggal. Bahkan kami berdoa virusnya segera diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Supaya enggak ada penderitaan lagi. Yang enggak kena virus ini pun menderita karena enggak bisa kerja. Anak-anak enggak bisa sekolah. Pengusaha-pengusaha pun stres karena usaha mereka enggak jalan. Karyawan-karyawan di PHK. Bapak, kami berseru kepadamu dalam nama Yesus. Akhiri semua ini, Bapak. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kejahatan kami. Ampuni pemberontakan kami. Ampuni perlawanan kami kepada firman. Dan segera dipulihkan. Terima kasih, Bapak. Sebentar kami akan istirahat. Istirahat kami malam ini nyenyak. Bagi yang masih bekerja, jaga malam di rumah sakit, satuan keamanan, Tuhan lindungi mereka semua. Petugas LP, saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang istirahat di LP, Tuhan hadir, yang di rumah juga. Terima kasih. Jadi Indonesia bagian tengah, bagian barat, Tuhan Kau berkati saudara kami semua. Kami hadapi hari yang baru besok. Terima kasih untuk Radio Swameka yang tetap Kau percaya. Terpujilah nama-Mu. Ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Papi Daniel Alexander, terima kasih untuk hatinya. Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Budiono di Kelapa Gading, Jakarta. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jamanari Nainggolan di Bandung dan juga Dr. Sayuri. Terima kasih. Dan setiap Sobat Swameka semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena waktu, dan kami percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan melimpah dan memang kita sangat diberkati. Bagaimana kedua kesaksian tadi ketika baik Pak Budiono dan Pak Jamanari Nainggolan mengandalkan Tuhan dan ditopang dengan orang-orang yang terdekat, itu luar biasa. Mujizat dinyatakan dan kuasa Tuhan itu dicurahkan. Mujizat terjadi ketika ada orang-orang yang beriman. Mujizat terjadi juga ketika ada kesepakatan, keberanian mempercayai Tuhan dan menolak segala anasir kuasa jahat yang didengar, yang dilihat, yang bisa merontokkan iman. Malam hari ini Sobat Swameka, kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus melimpah atas seluruh kehidupan Sobat Swameka semuanya, dan kami sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan bersama dengan kita. Dan biarlah sungguh malam hari ini adalah malam yang indah karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Dan biarlah hari lepas hari kita boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kita. Sobat Swameka yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan berakhirnya lagu 10,000 Reasons ini, maka kami akan undur di tengah-tengah Sobat Swameka semuanya.
Kami menyadari bahwa radio ini ada karena ada banyak pihak yang mendoakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Demikian juga banyak pihak yang mensupport sehingga radio ini boleh mengudara. Kami sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih. Demikian juga kami mengucapkan untuk keterlibatan semua pihak, tim kru, Pak Billy dan teman-teman yang bergabung di dalam siaran ini. Kami mengucapkan terima kasih. Manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pengucapan maupun teknis, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya anugerah Tuhan yang melimpah-limpah menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kita akan berjumpa kembali besok dengan kekuatan dan sukacita baru dari Tuhan, dan kita akan terus maju bersama-sama dengan Tuhan dan melawan segala akan ancaman COVID-19 ini. Terpujilah namanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya 1 Timotius 3 ayat 4 mengatakan, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.